Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Sebentar. Baik, kita eh, mulai kelas kita. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu kita pembekalan dulu materi tentang sifat-sifat huruf. Yang sebelumnya perkenalkan saya Abu Zain. Saya dipanggil Abu Zain. Bahas bilang tadi. Oh, ini kantongnya. Saya kemarin di pondok di RBA, alhamdulillah, di angkatan pertama, rumah bahasa Arabnya Ustadz Ubaid. Kemudian di rumah tahfidz Manarul Ilmi, menunya Ustadz Arfan. Terus di mana? Di Halba juga saya ada 2 tahun di Halba. Punya Ustadz Muhammad Sunusi ya, adanya Ustadz Zul. Terus saya terakhir kuliah di IOU, ada International Open University di Afrika. Ya, kampusnya di Afrika. Baik. Kebetulan jurusan memang yang saya tekuni itu di Tahsin. Tahsin saya lebih condong ke Tahsin karena selain kurang pengajar, kurang sekali pengajar Tahsin, qadarullah, dan demand-nya teman-teman yang butuh belajar Tahsin itu banyak. Oke, saya bilang, saya ambil deh. Akan ada juga Syekh Bilal yang bantu. Syekh Bilal di JF. Coba begitu nih, mungkin jauh juga dan banyak sekali orang di sana. Kita buka-buka kecil-kecil. Ada juga di TPA di Al Hijrah di Pampang. Teman-teman di sana ada sekitar 50 orang, 60 orang. Ya kurang sedikit-sedikit nih. Ya, kita bikin di sini, Pak. Tempatnya Papcal. Om Calo. Nah, yang jadi masalah sebenarnya di tahsin itu banyak sebenarnya kenal huruf. Kan mungkin selama saya ngajar enggak pernah aja ada yang tidak tahu bilang ini ba, ini ta, ini sa. Yang jadi kendala itu mereka biasa keliru dalam menyebutkan sifat-sifatnya. Kadang harusnya tipis dibaca tebal. Misalnya ghairil mag, dia bacanya mo, ma-nya tebal karena terbawa ke ro. Nah, ini yang pertama kita mau perbaiki dulu tentang sifat huruf. Sifat huruf. Sifat huruf. Nah, ada beberapa sifat huruf yang selalu ikut itu. Selalu melekat pada huruf. Contoh kayak tebal tipisnya, anginnya, kapan dia pakai angin, kapan dia pakai suara. Kita akan jelaskan satu persatu sebagai pertemuan perdana ya. Yang pertama ada huruf-huruf yang harus ada angin. Sifat angin mengalir ya, namanya sifat hamas. Nah, ini kita boleh catat ini, hamas namanya. Sifat hamas. Huruf-huruf yang selalu mengandung angin. Misalnya kayak sin. Jadi tidak kedengaran suaranya karena adanya angin. Ini mengalir udara. Ya. Sifat mengalir udara. Contohnya di kayak fa. Ada angin ini kan. Ada ha. Ada sa. Ha. Shin. Ho. Sod. Sin. Kaf. Dan ta. Kalau diringkas dalam bait syairnya itu Al-Jazari, fahathahu syakhsun sakat. Huruf-huruf yang dominan angin. Fa, ha, sa, ha, shin, ho, so, sin, kaf, dan ta. Khusus ini dua hanya percikan. Itu harus ada angin.
Terus khusus dua ini, kaf dan ta. Nah, sifat hamas ini tidak boleh ada suara yang bergetar bunyi. Misalnya fa, ini tidak boleh ada angin tapi ada juga suara. Tidak boleh, tapi murni angin. Nanti ada harokatnya baru bunyi suara fa, ti. Tapi pada saat sukun af, hilang suara. Dia yang ada cuma angin. Nah, itu namanya sifat hamas. Kalau ada suaranya namanya sifat jahr. Ah, ini. Ini tidak ada udara ya. Suara jelas. Kalau ini suara samar. Saya sederhanakan saya ini supaya lebih gampang. Coba gini huruf-huruf semua ini. Tidak boleh ada suara. Contohnya tha dengan zal. Ini sama tempatnya, ujung lidah keluar. Tapi satunya hamas, fokusnya angin. Tha. Sementara za, fokusnya suara, jahar. Za. Za. Ah, sudah kelihatan bedanya. Za. Jadi kalau ada orang baca ini, siratal latsina, berarti keliru. Karena dia pakai sifat hamas. Padahal sifat yang ada pada za itu jahar. Za. Ah. Nah, selain huruf-huruf hamas, pasti jahar. Hamzah, ba, kemudian dal, zal, ro, zai, bo, to, zo, itu semua yang tidak mengandung angin. Tidak mengandung angin atau tidak terdapat udara yang menghalangi bunyi. Kalau ini huruf apa? Za. Za. Sama tempatnya ini, sin dengan soda. Nah, ini hamas. Karena tidak terdengar suara tak, cuma angin. So, sa. Giliran ini baru dari awal sudah bunyi suara tak. Z, z, ya. Nah, itu namanya jahar. Jadi kalau anginnya saja yang terdengar namanya hamas. Salah. Suaranya namanya, kalau ada suaranya namanya jahar. Oke? Jadi ke 10 huruf ini harus angin semua. Tidak boleh kedengaran suara. Nah, nah ini sering orang bilang zo. Tidak boleh. Dia hamas. Angin saja. So. Nanti ada harokatnya baru ada suara tak kedengaran. Tapi pada saat dia misalnya aso, as-salah misalnya tuh. As-salah. Nah, pada saat di tasydid ini as, tidak ada suara kan? Bukan az, tapi as. Itu namanya hamas. Mengalir udara, suaranya samar. Sementara jahar, tidak ada udara, suaranya jelas. Kalau ba, misalnya ba, nah, tidak boleh kita bilang ba, ba. Karena dia jahar, ba, tidak boleh ada angin. Jim, biasanya dialek orang Jawa ya, jim. Jadi, ja, ja, tidak boleh pakai angin. Jadi apapun yang ada di huruf hamas, tidak boleh sifatnya itu menyeberang ke jahar. Nah, kan cuma 10 ini huruf hamas. Berarti huruf jahar ada 18. Tuh saya hapus supaya lebih anu, supaya lebih tertata. Ya, hamas sifat mengalir udara
udara, suaranya samar. Ya. Huruf-hurufnya yang tadi terhimpun dalam fa, kecilnya nih, ha, ta, fa, ha, sa, ha, shin, kho dulu, kho. Nggak berurut gini karena saya pakai bait syahsun, syahsun, sin, kaf, dan ta. Ini semua ada anginnya. Kalau mau dihafal, fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Jadi contoh, pakaikan hamzah sebelumnya. Baru kita baca begini, sukun. Af. Tah? Af. Kalau ha, coba pada nih. Ya, coba Pak Abu Anis. Sa, tambahkan. As. Jadi bukan az ya, tapi as. Nah, coba Pak Daus pakai ha. Ha, ha. Berarti ah. Ah. Dia angin dah. Ihdinas siro. Nah, coba shin. Pak Pcal. Ash. Nah, ash. Nanti kita perbaiki lagi makhrajnya. Sifat dulu. Baru masuk ke buku. Kan di buku kan mulai satu-satu huruf toh. Ba, ta. Nah, kita perbaiki di situ. Di sini tempatnya. Tapi kita bekali dulu sifat-sifatnya. Jadi tidak perlu lagi nanti bingung sifatnya ba bagaimana. Ya, itu hamas ya. Lawannya jahar. Ingat, lawannya jahar. Jahar. Kan biasa juga dengar salat jahriyah. Berarti bacaannya diperdengarkan. Ada yang sirriyah. Sirriyah artinya tidak kedengaran suaranya. Kalau ini tidak mengalir udara. Udara. Suara jelas. Nah, misalnya selain huruf-huruf ini. Berarti hamzah, alif ya. Hamzah, a. Tidak boleh kita ha. Biasakan imam Allahu Akbar. Ya tidak boleh. Karena dia sifatnya jahar. Tidak boleh pakai angin. Ba. Tidak boleh kita ha. Tidak boleh. Tapi ba. Ba. Tanpa angin sama sekali. Kalau tak masuk, tak masuk. Jim. Ini jim tidak boleh juga. Ja. Ya. Dal. Tidak boleh. Ta. Ini biasa dialek-dialek orang Jawa yang sulit hilang. Bentuk-bentuk gitu ya. Zal tadi yang saya bilang. Zal dengan sa kan sama ya. Tapi sa hamas. Za jahar. Za. Suara. Suaranya bergetar. Kalau mau dibedakan, pegang ke leher tak. Kalau dia hamas, tidak bunyi itu leher tak. Tidak bergetar. Tapi kalau kita bunyikan suaranya, bergetar. Itu tanda bahwa pita suaranya lagi kebuka. Enggak. Kemudian ro, zai, apa lagi? Bo, to, zo, ain, ghain, qaf. Selain yang ini 10. Nah, ini kenapa penting kita ketahui? Coba lihat ini huruf qaf. Huruf qaf itu jahar. Tidak boleh pakai angin. Kalau kita baca qul huwallah misalnya. Qul. Qul. Tapi kalau kita kasih angin jadinya kul. Kan kaf ada angin dah. Ini jauh sekali maknanya nih. Kul artinya katakanlah. Kalau kul artinya makanlah. Nah, qaf dengan kaf sama tempatnya. Belakang lidah menyentuh langit-langit atas yang lunak. O, ka. Cuma kaf agak ke depan sedikit. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang satu. Terus kita bilang qul huwallahu ahad. Makanlah dia Allah yang itu gara-gara perkara udara. Hamas.
Yang harusnya qaf itu jahar, tapi kita kasih hamas. Nggak boleh ya. Itu sifat yang pertama. Hamas lawannya jahar. Hamas lawannya jahar. Mungkin tiga saya sifat kita pelajari dulu. Lanjut. Siapa Bidi? Nanti saya kirim videonya di grup. Yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan ada dan tidak adanya udara, sekarang mengalir atau tidaknya suara. Coba kita misalnya baca ini tuh. Ini bacanya hajja, hajja atau robbi, robbi. Itu nyangkut suara tak ya? Robbi putus. Tapi kalau kita bilang assa, nggak nyangkut ya? Assa. Kalau ini hajja, harus berhenti dulu. Hajja, nggak boleh hajja. Ini assa, adza misalnya, adza. Ini ngalir terus. Nah, ini yang kita pelajari. Kapan dia berhenti dan huruf-huruf apa saja? Kapan dia ngalir? Kapan di tengah-tengah? Ada 3 huruf di sini. Baik. Yang pertama, ada namanya sifat syiddah. Syiddah ini berhenti aliran suara. Syiddah. Huruf-hurufnya itu hamzah, jim. Iya. Tapi satu yang tadi kan berlawanan gitu. Jahar lawannya hamas. Nah, ini sekarang 3, syiddah lawannya rokhwah, nanti ada rokhwah sama di tengah-tengahnya. Jadi sifat yang kedua. Jadi kita nanti belajar 3 sifat, jenis sifat. Tadi berkaitan dengan udara, sekarang berkaitan dengan suara. Sebentar sifat yang ketiga berkaitan dengan tebal tipisnya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi yang 2 tadi beda segmen dah. Dia pembahasan tentang ada tidaknya udara. Qaf, ko, ba, ya, bah. Ini sifat-sifat yang berhenti aliran suara kalau kita sukun atau tasdid. Misalnya hamzah. Kita baca begini. Gimana cara bacanya nih? A, a. Nyangkut. Tidak boleh a. Tapi a, a. Putus. Sifat yang berhenti itu suaranya, itu namanya sifat syiddah. Hajja. Kayak tadi hajja. Badda. Sifat apa? Rod. Ya, rodda. Pakai dal dah. Rodda. Akko. Sifat-sifat yang seperti itu namanya sifat syiddah. Atto, abba, akka, atta. Ya, 8 huruf inilah yang disebut bersifat syiddah. Jadi sudah 2, misalnya kaf dengan ta. 2 sifat di situ. Ada hamas, dia juga syiddah. Ini yang menjadi alasan kenapa kaf dan ta berbeda dari sifat yang hamas yang lain tadi. Yang tadi kan ngalir deras bunyinya tuh, anginnya. Nah, karena mereka sifatnya tidak syiddah. Sementara kaf dengan ta syiddah. Makanya tinggal sedikit bunyi anginnya. Ak, at. Karena terhalang dari sifat syiddah ini. Ak, at. Itu pertama syiddah ya. Kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbi. Putus. Tidak boleh Rabbi. Rob, ada suara yang mau meluap tuh, tidak boleh seperti itu. Harus putus. Rabbil alamin. Rabbil. Nah itu karena ada sifat syiddah.
Nah, sifat yang kedua ada namanya rohwah. Rohwah ini mengalir aliran suara. Misalnya adzariyat, misalnya adza. Coba kita dengar. Adza. Ya kan mengalir kan tidak putus, tidak seperti ini. Adza. Tapi adza. Nah, itu namanya sifat rohwah. Banyak orang salah di basmalah gara-gara ini. Sin itu rohwah. Tapi banyak orang begini. Bismillah. Putus. Bismillah. Padahal tidak boleh. Sepanjang bunyi sin harus ngalir terus sampai ke mim. Bismillah. Bismi. Bukan bismi. Tapi ngalir terus bunyinya. Karena sifat yang ini yang mempengaruhi rohwah. Bismi. Bismi. Bunyi masjid. Tidak apa-apa. Ya. Huruf-hurufnya kita skip dulu. Kita masuk ke sifat yang pertengahan, bainiyah. Bainiyah ini pertengahan. Maksudnya dia tidak ngalir, tidak berhenti juga. Huruf-hurufnya itu lam, nun, ain, mim, ro. Perhatikan di huruf lam misalnya. Alhamdu, bukan alhamdu, bukan juga alhamdu. Jadi tengah-tengah, tidak berhenti al-ha, tidak juga ngalir al-ha, tapi dia secukupnya. Al-ha, al-ha. Nah, begitu pun nun dengan mim an'amta, an'amta, bukan an'amta atau an'amta. Dia pertengahan. Yang sulit itu jujur di ain. Karena ain banyaknya orang nyangkut syiddah. Coba pada nih baca. Iyyaka na'budu. Ya, dia harusnya ngalir sedikit. Betul itu. Nah, ngalir sedikit. Jangan na'budu. Karena dia sifatnya bainiyah. Na'budu, bukan na'budu. Nak, itu kalau nak syiddah tuh. Sementara ain tidak syiddah. Yang sulit kalau dia tasydid. Misalnya fadzalikal ladzi yad'u. Ah, bagus. Tidak boleh nyangkut di situ. Yad'u. Karena sifatnya bainiyah. Yad'ul yatim. Ain. Ra juga misalnya ar-rah. Jangan ar-rah. Ar-rah. Tapi ar-rahman. Nah, jadi 5 huruf ini bainiyah. Selain dari syiddah dan bainiyah, huruf sifatnya rohwah. Yang penting kita tahu dulu ini. Syiddah itu berkaitan dengan mengalir, tidak mengalir suara. Rohwah itu mengalir suara. Bainiyah itu pertengahan. Berarti kalau sa, misalnya wabatha. Apa sifatnya? Wabatha. Satu hamas. Terus yang kedua? Batha. Rohwah. Mengalir. Tidak putus dah. Bukan wabatha. Zal orang sering salah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzi. Harusnya ngalir gitu. Tukadziban. Bukan tukadzi. Kadzabat. Bukan kadzab. Kadzabat. Tapi kadza. Ngalir. Rohwah. Jadi harus diingat betul-betul ini sifat ini. Berkaitan dengan suara ada 3. Syiddah, bainiyah, rohwah. Pekan depan kita bahas ke buku, insya Allah. Baik. Ini paham ini? Ada yang mau ditanyakan ini?
Arjo di grup toh, kalau bingung-bingung di grup nanti insya Allah. Baik, sifat yang ketiga sebelum kita cukupkan. Sifat yang ketiga terkait tebal tipisnya huruf ya. Ada yang pertama namanya isti'la. Isti'la. Isti'la itu pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah berarti lidah bagian belakang ya. Bunyi tebal. Bunyinya isti'la ya. Huruf-hurufnya khussa dagtin qid berarti kha, so, do, go, do, go, zo. Ini huruf-huruf yang tebal semuanya. Khussa dagta qadha. Ya. Khussa dagtin qid. Disebut isti'la tebalnya bunyinya karena mau bagaimanapun keadaannya dia selalu tebal. Kho, khi, khu, so, si, su. Ro enggak masuk. Karena ro bisa tipis. Ri, ir. Ya. Qadir. Makanya tidak dimasukkan di isti'la. Karena isti'la itu kalau dia dalam setiap keadaan selalu tebal. Kho, so, do, go, to, ko, zo. 7 huruf. Lawannya namanya istifal. Artinya pangkal lidah tidak terangkat. Tidak terangkat. Bunyi tipis. Selain ini, a, ba, ta, sa. Nah itu semua jangan o, bo, to, so. Yang boleh tebal cuma 7 huruf ini. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Ya. 7 huruf ini. Kadang ada orang kan mau low voice tuh, mau tebal. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ditebalkan. Padahal hanya beberapa huruf yang boleh tebal, yaitu istilah ini. Nah, ain orang sering Rabbil alamin. Nggak boleh. Tetap tipis. Alamin. Dan o. Jadi ini ya 7 huruf yang tebal. Sisanya tipis. Ro enggak masuk. Ro bisa tebal, bisa tipis. Makanya enggak disebut istilah, enggak disebut juga istifal. Ro itu ada 13 cara baca. 8 tebal, 8 keadaan dia tebal, 4 keadaan dia tipis. 1 keadaan dia boleh keduanya. Boleh tebal, boleh tipis. Nanti akan kita bahas juga. Ro. Dan ini ya. Jadi kalau saya bilang huruf ba, apa saja sifatnya yang pertama? Terkait udara. Hama satu jahar. Jahar, karena enggak ada angin. Bukan bada, jahar. Terus syiddah, rokhwa atau bainiyah? Terkait suaranya. Syiddah, rokhwa atau bainiyah? Syiddah, karena berhenti. Rabbil, tabbat. Nah, terus yang ketiga, istilah atau istifal? Ba. Kan kalau istilah berarti istifal. Ba. Tidak tebal ya. Bukan bo, tapi ba. Nah, 3 saja ini kita pegang huruf. Insya Allah betul semua cara mencatat. Terkait sifat. Nanti lagi diperbaiki makhraj. Ini ba, ini ta, di sini tempatnya ta, di sini tempatnya fa, satu persatu insya Allah. Mulai pekan depan. Jadi 3 modul ini, 3 dulu ini sifat kita pegang. Nanti menyusul sifat-sifat yang lain kayak qalqalah. Cuma kan itu by case per huruf nanti diperbaiki. Ada juga segmennya di buku nanti. Kapan diperkenalkan huruf-huruf qalqalah. Oh ya, dapat.
Pas azan. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita cukupkan. Ya, Bainiyah. Tawasud betul. Tawasud Bainiyah sama saya. Tawasud kan dari kata wasat, pertengahan dah. Makanya yang menengahi disebut wasit. Tawasud, pertengahan. Bainiyah, baina kan diantara. Bainiyah, tawasud sama saja istilahnya. Alhamdulillah. Lin Umar, ingat Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Lin Umar. Kalau yang syiddah, ajidu kotin bakat. Hamzah, jim, dal, kof, to, ba, kaf, ta. Kof syiddah, kof. Kok, ya. Bukan. Karena fa kan kalau afa, ngalir lah. Sementara ko, wahak, ko. Watawasau bil haq. Hams dan rohwah. Hams rohwah istifal dia. Rohwah kan fa ndak putus tuh kalau kita tasydid affa. Affa. Jadi kalau kita mau tes-tes yang mana yang syiddah, yang mana rohwah, coba kita tasydid ki. Tambahkan hamzah, misalnya nun. Jangan nun, nun kan bingung kalau tasydid ya. Yang sin misalnya assa. Nah, ada anginnya berarti hamas. Terus dia tidak nyangkut. Assa bukan assa. Assalamualaikum. Assa. Nah, kalau saya bilang assa berarti sifat apa? Assa. Hamas satu. Terus terkait anunya suaranya assa. Nyangkut atau mengalir? Mengalir berarti rohwah. Assa. Dua sifat. Terus dia istilah atau istifal assa. Sa. Istifal. Karena bukan tebal. So. Tapi sa. Nah, tiga huruf itu kita perhatikan. Tiga huruf yang pasti ada dalam tiga sifat yang pasti ada dalam huruf. Hamas atau jahar, syiddah atau rohwa atau bainiyah, atau istilah istifal. Mim, lin Umar. Lin Umar berarti lam, nun, Soalnya bait-bait semua itu. Ini khussadogtin qid. Khosadogotokogo. Kalau kalau yang hamas fahathahu syakhsun sakata. Berarti fahathaha syakhsa sin kafta itu. Kalau yang syiddah ajidu qatin bakat. Hamzah jim dal qaf to ba kafta itu. Itu di matan Al-Jazari. Kalau mau mudah itu dihafal di matan Al-Jazari. Tapi ini sifat-sifat dulu. Nah, nanti di buku Tamhid nanti kita masuk. Nah, ini kan langsung dipelajari tempatnya dulu. Hamzah di mana? A. Oh, di tenggorokan bawah. Ada yang sudah beli. Ba, tempatnya di mulut. Kita kasih ingat nih, ba, sifatnya apa? Hamas atau jahar? Ba, jahar. Terus sifatnya syiddah. Ba, up. Berhentikan aliran suara. Up. Terus istifal. Terus dia ada juga sifat nanti qalqalah. Tapi nanti dipelajari qalqalah itu di juz 2. Baru kita pelajari qalqalah. Ini juz 3 malah. Juz 3 baru ada belajar qalqalah. Ya, di juz 3 ini. Nanti pelan-pelan betul, pelan-pelan kita perbaiki huruf per hurufnya. Masuk lagi ta. Ta huruf apa? Apa sifatnya ta? Tempatnya ujung lidah ke gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Ta. Dia sifat yang pertama hamas. Ada angin, tidak boleh ta, tapi ta. Ada anginnya. At. Idza syamsu kuwirat.
Nah, itu namanya sifat hamas. Terus dia syiddah. At. Jadi sempat nyangkut dulu. Baru makanya enggak begini. At. Nah, tapi langsung at. Nyangkut dulu baru ada anginnya karena ada sifat syiddah yang mempengaruhi. At. Terus istifal. Ta, bukan to. Seperti itu, alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke buku. Nanti saya kirim di grup adanya. Iya. Baik, kita cukupkan dulu di. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.